Bab 391. Lebih suka memprovokasi Raja Neraka daripada Tuan kedua. Jagat berguling-guling di tanah dan menjerit. Cambuk ketiga ditarik lagi. Separuh nyawa Jagat hampir hilang. Selain rasa sakit tidak bisa merasakan yang lain lagi. Suaranya serak. Dia merasa bahwa jiwanya keluar dari tubuhnya. Nathan mencambuk berkali-kali. Setelah 10 cambuk, Jagat telah berhenti berteriak, tubuhnya berkedut hebat, kemudian tidak ada gerakan, seluruh tubuhnya meringkuk menjadi satu. Walau belum mati, tetapi semua orang mengerti bahwa Jagat sudah tidak berguna lagi. 10 cambuk ini membuatnya kehilangan sebagian besar energinya. Setidaknya terbaring 1 tahun rumah sakit. Tidak kuat dipukul. Nathan mencibir dan membuang cambuk itu. Meninggalkan tempat ini. Panggil ambulans dan bawa ke rumah sakit. Philip cemas. Hal ini bisa menjadi masalah besar. Jagat ini adalah pewaris berikutnya dari keluarga Andersen Southmentis. Dipukuli seperti ini di Anhemia. Mungkin mereka akan dihukum berat. Besar sekali nyali Nathan ini. Beraninya memukul keluarga Andersen Southmentis. Sadi tertawa. Iya, dengan begitu, keluarga Andersen Southmentis tidak akan membiarkan Nathan hidup. Iya, bukankah Tuan Teddy yang terkenal akan segera datang? Syavirna dan yang lainnya menantikannya. Nyawa Jagat berhasil diselamatkan. Tapi laporan rumah sakit akan menyebabkan banyak gejala lanjutan. Kemungkinan Jagat mungkin akan lumpuh total, selamanya tidak akan sadar kembali. Kemungkinan lain, Jagat akan menjadi bodoh dan cacat. Tidak peduli apa hasilnya, itu adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh keluarga Andersen Southmentis. Ini adalah pewaris mereka. Jika menjadi bodoh, bukankah akan ditertawakan orang lain? Keluarga Andersen tidak terima penghinaan ini. Ketika keluarga Andersen Southmentis menerima berita ini, mereka murka. Mengancam akan meratakan kota Anhemia, juga untuk membalaskan dendam Jagat. 3 anggota generasi kedua keluarga Andersen Southmentis. Boas terbunuh. Negus menjadi orang lumpuh. Bahkan Jagat akan berada dalam keadaan koma. Siapa yang bisa terima? Awalnya, Tuan Teddy yang terkenal akan datang seminggu lagi, tetapi setelah kejadian ini, Tuan Teddy langsung ke Anhemia keesokan harinya. Sebuah rumah tua di Southmentis. Seorang lelaki tua dengan setelan jas putih duduk bersila di atas futon sambil minum teh. Ini adalah Tuan Teddy yang terkenal. Ada pepatah di ibu kota provinsi, lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi Tuan Teddy. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Tuan Teddy. Gelarnya sebagai Raja Neraka bukanlah gelar sembarangan. Ketika dia masih muda, dia brutal dan haus darah, tidak terhitung berapa banyak darah yang mengalir di tangannya. Dia adalah bencana yang diturunkan dari langit. Kemudian, dia perlahan pensiun, mengubah suasana. Hatinya, setiap hari dia minum teh dan menanam bunga, kadang-kadang pergi ke kuil untuk bersembahyang. Tujuannya adalah untuk menekan kekerasan dan nafsu membunuh dalam dirinya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah bersabar lebih banyak. Namun kali ini, kejadian yang menimpa anak angkatnya Boas membawanya kembali ke kepribadian sebelumnya. Kini kedua keponakannya juga tertimpa masalah. Ini membuatnya sangat marah. Lapor Tuan Teddy, semuanya sudah siap, besok siap berangkat ke Anhemia. Sylvester, pelayan Tuan Teddy, berkata. Sylvester juga seorang ahli sejati. Tuan Teddy meminum tehnya dan berkata perlahan, pergi ke penjara Gunung Nusa dan kerahkan ombak hitam dan putih. Tuan Teddy ini, apa Anda yakin? Sylvester bergidik. Karena ombak hitam dan putih terlalu menakutkan. Iya, baik, aku akan melakukannya sekarang. Sylvester menarik napas dalam-dalam dan pergi. Nama Raja Neraka Tuan Teddy bisa mengguncang 4 penjuru, tidak dapat dipisahkan dari 2 jenderal perangnya, ombak hitam dan putih. Keduanya adalah pemimpin yang paling brutal, yang memakan darah dan daging. Keduanya pernah membunuh lebih dari 200 orang dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bab 392. Mengguncang 4 penjuru. Nama Raja Neraka Tuan Teddy mengguncang 4 penjuru. Reputasinya yang garang tidak dapat dipisahkan dari 2 jenderal perangnya, ombak hitam dan putih. Keduanya adalah pemimpin yang paling brutal.
Dikatakan mereka tumbuh besar bersama serigala dengan makanan sehari-hari darah dan daging. Keduanya pernah membunuh lebih dari 200 orang dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kemudian, keduanya berpartisipasi dalam kompetisi tinju hitam bawah tanah. Tetapi mereka dilarang berpartisipasi karena terlalu brutal. Dalam suatu pertandingan, dikatakan bahwa tulang rusuk lawan dikeluarkan, dan kemudian menikam mati lawan yang lainnya dengan tulang rusuk itu. Kemudian, setelah mengikuti Tuan Teddy, semakin tidak terkalahkan, membunuh banyak pasukan dan keluarga di ibu kota provinsi sampai tidak ada yang berani melawan. Bila mendengar nama ombak hitam dan putih, semua langsung ketakutan. Karena ombak hitam dan putih terlalu kejam dan sering menyebabkan masalah, akhirnya dipenjarakan oleh Tuan Teddy dan tidak diizinkan keluar. Kali ini, Tuan Teddy akan pergi ke Anhemia, membawa ombak hitam dan putih ini. Artinya dia benar-benar serius. Namun, lingkaran besar di South Mantis tahu bahwa ombak hitam dan putih keluar dari penjara Gunung Nusa. Semua orang ketakutan setengah mati. Ketika dua dewa pembunuh ini keluar, ada orang yang akan binasa. Mengetahui bahwa Tuan Teddy akan membawa keduanya ke Anhemia, semua orang South Mantis menarik napas lega. Tapi juga berdoa untuk Anhemia. Tidak tahu orang sial mana yang menyinggung Tuan Teddy, sampai membawa ombak hitam dan putih. Semua orang tahu yang menyinggung Tuan Teddy pasti akan mengalami akhir yang mengenaskan. Lebih baik mati saja. Kebrutalan ombak hitam dan putih benar-benar mengerikan. Berita dalam lingkaran besar di Anhemia masih sangat cepat. Setelah mengetahui berita itu, Burhan Gareth segera mungkin mencari Nathan. Tuan Nathan. Berita buruk. Tuan Teddy datang ke Anhemia membawa ombak hitam dan putih. Dan akan tiba besok. Burhan Gareth menyeka keringat dinginnya. Datang saja. Apa yang ditakutkan? Nathan tertawa. Tuan Nathan tidak tahu. Karena ini mereka adalah 3 orang gila. Orang gila seperti peledak. Apakah Tuan Nathan masih mengingat Regan Spencer? Regan Spencer tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Satu-satunya saat dia kalah adalah di tangan Tuan Teddy dan ombak hitam putih. Akhirnya, Regan Spencer berlutut dan bersujud. Mereka baru mempertimbangkan untuk melepaskannya. Tetapi semua anggota tubuhnya dipatahkan. Burhan Gareth menarik nafas dengan ketakutan. Ombak hitam dan putih adalah Algojo. Saat berusia 10 tahun kedua orang ini membunuh seluruh panti asuhan. Dan kemudian mereka menjadi semakin kejam. Banyak orang mati di tangan mereka. Dikatakan bahwa mereka dapat memakan daging dan minum darah manusia. Mereka seperti Raja Iblis. Nathan tertawa. Orang gila macam apa yang belum pernah dia lihat di medan perang? Di banyak tempat, ada iblis besar yang membantai 100.000 orang, bukankah diinjak-injak olehnya juga? Tuan Nathan, Anda harus hati-hati, mereka datang untukmu. Kata Burhan Gareth. Oke, karena telah datang, maka mereka berakhir di Anhemia saja. Nathan berkata dengan dingin. Apa? Burhan Gareth terkejut. Orang ini terlalu sombong. Membuat Tuan Teddy dan ombak hitam putih berakhir di sini. Dia merasa tidak nyata, tapi tidak bisa berkata apapun. Kedatangan Tuan Teddy ke Anhemia dengan 2 algojonya, lambat laun diketahui banyak orang. Semua orang mulai bersembunyi. Beberapa keluarga yang berkuasa juga siap menyambut mereka. Melihat situasi ini, Tuan Teddy tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga berkembang di Anhemia. Lebih baik memihak pada Tuan Teddy, agar kedepannya mendapat keuntungan. Philip dan yang lainnya saat ini berada di rumah sakit. Ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Teddy akan datang, mereka berdua bersemangat tapi juga ketakutan. Tuan Teddy ada di sini, lebih dari setengah Anhemia akan menjadi milik keluarga Andersen di masa depan. Mereka akan mendapat banyak keuntungan. Tapi juga takut jika Tuan Teddy meminta pertanggungjawaban, mereka tidak sanggup menanggungnya. Bersambung.